Halo, saya merupakan perwakilan dari Ngelink. Di sini saya akan mengajukan proposal penawaran paket layanan internet untuk Bapak Nyaman Happy. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang perusahaan ini. Perusahaan Ngelink merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri jaringan komputer yang berbasis Bali dan siap membantu Anda untuk merencanakan, membangun, memanajemen, serta memelihara jaringan komputer yang Anda miliki. Untuk menjamin kepercayaan serta kenyamanan dari pelanggan, teknisi kami siap terjun ke lapangan apabila terdapat masalah pada jaringan komputer Anda selama jam kerja. Apabila di luar dari jam kerja, Anda dapat mengadukan masalah tersebut ke helpdesk support kami. Helpdesk support kami bersiap siaga selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Oke, kemudian kita akan langsung masuk ke penawaran internet yang kami ajukan. Oke, di sini kami sudah membuat 2 buah skema untuk berlangganan pakai internet kami. Yang pertama ada sewa alat, yang kedua ada beli alat. Di sini kita sudah memberikan harga-harganya. Untuk sewa alat, pembayaran pertama itu 6.765.000. Dan untuk pembayaran bulanannya itu 4.565.000 dan sudah termasuk dengan pajak. Untuk apabila Bapak ingin melakukan pembelian alat, pembayaran pertama itu sebesar 52.635.000 dan bulanannya itu yaitu 715.000 sudah termasuk pajak. Nah, di sini kita terdapat catatan nih. Apabila Bapak memilih skema sewa alat, pelanggan harus menggunakan layanan kami minimal 1,5 tahun. Nah, di sini kami menyediakan 2 buah skema karena kami menyadari bahwa untuk melakukan pembelian alat itu harganya memang relatif tinggi. Nah, kenapa harganya relatif tinggi? Karena kami menggunakan vendor Cisco. Nah, Cisco merupakan salah satu vendor jaringan komputer yang memproduksi hardware jaringan seperti router, switch, dan lain sebagainya. Vendor ini merupakan salah satu vendor terbaik di dunia karena vendor ini sudah dipercaya oleh profesional di bidang jaringan komputer, dan vendor ini memang memiliki beberapa protokol yang khusus untuk dia itu sendiri, khusus untuk vendor itu sendiri, untuk perangkatnya. Selain itu, vendor ini menyediakan support sistem yang sangat baik. Dan kualitas dari hardware-nya pun juga sangat baik. Oleh karena itu, harganya relatif cukup tinggi. Nah, di sini kenapa kami menggunakan Cisco lainnya? Karena kami bekerja sama dengan Cisco. Oke. Mungkin nanti kita akan memberitahu perangkat-perangkat apa saja yang kami gunakan sehingga alatnya itu sampai segitu. Nah, untuk alatnya ini, untuk harga-harganya ini sudah kami spesifikkan untuk kasus yang Pak Nyoman Happy miliki. Nah, dari informasi-informasi yang kami dapatkan mengenai kasus tersebut, di sini kami juga sudah memberikan detail dari skema penawarannya. Untuk internet, karena informasi yang kami dapatkan itu Pak Nyoman Happy rata-rata memiliki 50 pelanggan per hari. Nah, di sini kami menyediakan akses internet hingga 170 Mbps di kedua skema. Nah, yang membedakan kedua skema itu yaitu di harga-harganya. Mungkin harga-harganya terlihat sedikit mahal ya, terlihat relatif mahal. Tapi ini juga berbanding lurus terhadap hardware yang Pak dapatkan, gitu Pak. Oke, supaya tidak kaget melihat harganya, kami akan menjelaskan tentang rancangannya. Nah, di sini perangkat-perangkat yang kami gunakan. Nah, di sini kita menggunakan, kami merancang jaringan Pak Nyoman Happy menggunakan Cisco Router 4321. Di sini dia sudah terdapat gigabit Ethernet yang memungkinkan tidak adanya bottleneck dari internet
dari ISP ke router Bapak, karena gigabit Ethernet itu sudah dapat melewatkan 1 gigabit per second. Kemudian di sini terdapat Cisco Catalyst 2960, seri 2960. Di sini dia memiliki fast Ethernet sebanyak 24 buah. Jadi apabila Bapak ingin extend atau memperluas jaringan Bapak, ini sangat gampang sekali karena terdapat banyak port yang membantu kita untuk memperluas jaringan Bapak nantinya apabila Bapak ingin melakukan perluasan jaringan. Kemudian di sini ada access point yang kita gunakan, yaitu Cisco Air AP18151 F3K9 Aeronet 1815i access point. Ya, ini serinya. Ini yang dimiliki oleh Cisco. Oke. Selanjutnya, nah di sini yang dari informasi yang kami dapatkan, yang kami terima, kami merancang denah lahan yang Bapak miliki. Di sini juga sudah dapat keterangannya. Di sini terdapat tempat parkir, gedung taman yang menjadi jalan masuk ke Balingong, serta Balingong itu dan taman-taman di antaranya. Setelah itu, nah di sini kami juga membuat physical topology untuk memberikan gambaran bagaimana kami meletakkan hardware jaringan komputer yang kita gunakan. Yang pertama, di sini ada physical topology dari gedung lantai 2. Dari gedung lantai 2 ini, kita memiliki physical topology seperti ini. Jadi di lantai 1, ada kasir sama access point, dan di lantai 2, nah di sini lantai 2 itu tempat masuknya kabel dari ISP. Jadi kabel dari ISP langsung masuk ke lantai 2. Kenapa nggak lantai 1 saja? Nah, di lantai 2 juga kita memiliki semua jaringan hardware utamanya. Kami menggunakan lantai 2 karena informasi yang kami dapatkan Bapak menyukai kerapian itu. Jadi supaya tidak ada kabel-kabel yang bergulung di hadapan pelanggan Bapak, jadi kita masukkan ke kantornya Bapak saja. Nah, sini juga terdapat komputer-komputer yang bentuknya kotak-kotak ini yang akan menjadi komputer-komputer dari karyawan-karyawan Bapak nantinya. Nah, di sini juga ada router switch. Nah, routernya ini, di sini juga ada ISP. ISP di sini menggunakan router yang mereka kasih gitu. Biasanya wireless router. Nah, kenapa kita menggunakan router lagi apabila kita sudah memiliki router ISP? Oke, kita menggunakan router lagi karena agar kita dapat memanajemen jaringan kita dengan leluasa dan dengan agar memiliki security yang terjamin, kita menggunakan router kita sendiri. Selain itu, apabila kita menggunakan router kita sendiri, dapat menggunakan opsi-opsi yang lebih daripada yang diberikan oleh ISP. Karena biasanya router yang dimiliki oleh ISP itu tidak terlalu manageable. Nah, selanjutnya ada switch. Switch ini akan berguna untuk menyebarkan internet yang diberikan oleh router. Nah, di sini ada jalan keluar. Nanti ini masuk ke Balingong, Pak. Di sini. Nah, sini juga ada pegawainya untuk kasir-kasir. Nah, di sini juga ada jalan keluar. Oh ya, untuk kabel itu sudah include di setup fee-nya. Jadi setup fee sudah include kabel dan aksesoris kabelnya. Kemudian, nanti ini turun. Jadi, kami juga menggunakan aksesoris kabel yang dapat mendukung kerapian dari kerja kami nantinya. Jadi kami menggunakan kabel TIS dan beberapa aksesoris kabel yang dapat menyembunyikan kabel tersebut. Oke, di sini ada desain rancangan secara keseluruhan. Oke, jadi di sini dari gedung ini dari lantai 2 langsung nembak itu dia ke access point di sini. Nah, di sini itu tuh kabel yang rencananya akan kita tanam gitu loh. Kita tanam dalam tanah. Jadi kenapa kita tanam? Kita tanam agar kabel tersebut tidak membuat tempat makan Bapak itu menjadi kotor, terlihat seperti kotor dan berantakan. Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas dan agar kabel tidak rusak, kita memasukkan kabel tersebut ke dalam pipa. Jadi entah kita akan menanam pipa yang dalam itu isi kabel.
Karena kita menggunakan kabel OTP untuk menahan dana itu supaya tidak nambah mahal gitu Pak. Oke, jadi ntar kabel bakalan ditanam di sini sepanjang ini dan bakal masuk ke access point. Ya, ada di bal bangun di tengah. Nah, karena kita menggunakan access point Cisco, jadi dengan panjang sini ada 10 meter, dan sini 2 meter, jadi 12 meter kira-kira sampai ujung, itu masih cukup Pak, masih cukup radiusnya. Jadi kita hanya cukup menggunakan satu saja. Oke, nah setelah kita melihat topologi secara fisiknya, di sini terdapat topologi secara logicalnya. Nah, di sini topologi secara logical, di sini dapat yang perlu kita perhatikan cuma dari bagian kotaknya ini aja, karena di luar bagian kotak itu merupakan topologi yang harus dipikirkan oleh ISP, bukan oleh kita. Oke, di bagian sini terdapat main router. Nah, main router ini merupakan router utama yang kita gunakan nanti, yaitu router 4321. Nah, dari main router, dia akan mengirimkan semua internet dan routing ke switch-nya nih. Nah, di switch ini, yaitu kita menggunakan switch 29 nano, switch manageable. Dengan adanya switch manageable, kita bisa mengelompokkan perangkat-perangkat komputer kita ke dalam kelompok yang lebih kecil dari satu jaringan yang disebut dengan VLAN. Dengan adanya VLAN, kita dapat mengisolasi komputer atau perangkat tersebut agar tidak langsung dapat terhubung dengan perangkat lainnya di bagian yang lain nih, kayak ada VLAN pegawai, VLAN kasih, dan VLAN pelanggan. Dengan ada ini, keamanan juga ditingkatkan. Selain itu, dengan adanya pembagian jaringan yang lebih besar menjadi jaringan lebih kecil lagi, kita dapat memperkecil adanya broadcast dari switch-nya ini. Jadi switch ini akan terus-terusan mengirimkan paket ke semua perangkat apabila tidak menggunakan pembagian jaringan. Tapi apabila kita menggunakan pembagian jaringan, dia hanya mengirimkan paket ke bagian-bagian yang kecil-kecil ini. Jadi dikelompokin gitu Pak. Jadi dia tuh nggak membanjiri jaringan gitu loh. Tidak membanjiri jaringan. Apalagi nanti pelanggannya itu tuh bisa sampai puluhan, karena 50-an gitu loh. Jadi nanti ini apabila tidak dikelompokkan, dia bisa saja membanjiri jaringan. Oke, sebelum kita melihat kontak-kontak yang dapat Bapak hubungi, kita akan melakukan simulasi jaringan ini. Oke, di sini saya sudah memiliki simulasi jaringannya. Di sini dapat smartphone pelanggan, di sini dapat VLAN dari pegawai, di sini dapat VLAN KC dan komputernya. Nah, di sini juga kita sudah melakukan subnetting atau pembagian jaringan dengan membuat sebuah IP dengan segmen yang diperlukan saja, dengan banyak IP di satu segmen diperlukan saja. Sebagai contohnya ini kasir kita menggunakan /30. Kenapa kita menggunakan /30? Karena ini hanya digunakan oleh satu IP-nya itu cuma digunakan oleh satu kasir saja dan si router ini nantinya. Oke. Kenapa dengan router? Karena router itu kita juga perlu mengkonfigurasi interface virtual apabila kita ingin melakukan routing statis ke semua VLAN-VLAN ini, yang membuat VLAN-VLAN semuanya ini dapat mengakses internet. Oke, sebagai contohnya, apabila dari pelanggan ingin ke sini, kita anggapin ini internet. Nah, ini kan router ISP nih. Yang ini internet. Bila kita ke internet, oke, mungkin fail pertama kali karena dia baru menyimpan data-datanya. Oke, coba kita coba lagi. Awasnya successful. Oke, ini sudah terlihat Pak. Ini successful. Tidak bisa begini. Oke, ini dia successful. Jadi dari pelanggan ke internet itu sudah bisa mengakses jaringan gitu. Sudah dapat mengakses jaringan komputer. Nah, di sini juga kita menggunakan access point. Access point-nya
Ini juga pelanggan. Nah, akses point ini juga kita dapat konfigurasikan dengan dengan SSID atau nama dan password yang kita inginkan. Nama dari WiFi dan password yang kita inginkan. Kemudian di bagian karyawan dan keuangan itu juga sudah dapat mengakses internet, dan kasir juga sudah dapat mengakses internet. Dengan adanya pilihan, kita juga dapat menekan pengeluaran yang kita miliki, karena kita tidak memerlukan terlalu banyak perangkat jaringan, gitu. Oke, kita kembali ke presentasinya. Nah, sekian topologi logikalnya serta simulasi yang sudah saya praktekkan tadi. Nah, di sini jika Bapak tertarik dengan jasa kami, bisa menghubungi informasi di bawah. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya tentang proposal tersebut. Semoga Bapak suka dan tertarik untuk menggunakan jasa kami. Kami menunggu kabar baik dari Bapak. Terima kasih.